Desa Kebo Ireng terletak di dataran tinggi dan berbatasan dengan Samudra Hindia, membuat Desa Kebo Ireng memiliki pesona alam yang begitu eksotik. Menurut cerita lama, sejarah nama Kebo Ireng diambil dari kata kebun miring. Dahulu kala, ada sebidang lahan perkebunan kopi tradisional yang cukup luas, dan keadaan tanahnya yang miring. Karena kondisi alamnya demikian, kemudian oleh penduduk setempat selalu disebut-sebut kebun miring, dan akhirnya berubah menjadi Kebo Ireng. Cerita lain menyebut bahwa nama Kebo Ireng berasal dari kerbau-kerbau yang digembala warga yang tampak hitam setelah berkubang. Sejarah Kebo Ireng sebenarnya secara pasti itu kan tidak diketahui. Maksud saya secara pasti itu yang berupa istilahnya ada peninggalan, baik itu petunjuk seperti monumen atau dibukukan, itu kan adanya itu kan cuma rekaan narasi. Kenapa Kebo Ireng itu desa itu, kalau menurut yang di tulisan sejarah di Kebo Ireng, maksudnya tulisan tangan para orang-orang yang terdahulu itu ada dua versi. Yang pertama karena letak geografisnya, yang kedua dari segi etimologi bahasa. Karena apa? Kebo Ireng itu yaitu tadi dari letak geografis, Kebo Ireng kan di lereng yang miring, lembah miring. Karena kemiringan dan lain sebagainya itu akhirnya menjadi semacam bahasanya diplesetkan, kebun dari kebun miring. Dulunya di sini itu terkenal dengan kebun kopi yang lokasinya itu miring, karena sering disebut kebun miring, akhirnya kebun Ireng. Dari segi geografis. Terus kemudian dari segi etimologi mungkin seperti tokoh-tokoh kerajaan dulu itu dari Gajah Mada itu kan selalu menggunakan nama hewan, Gajah Mada, terus Lembu Suro dan lain sebagainya. Seperti hal-hal seperti itu. Kemudian ada yaitu di sini dulu juga terdapat padang penggembalaan kerbau. Setelah kerbau itu banyak dulu di sini, karena ada semacam istilah Jawanya jeruman. Jerumannya atau kubangan gitu. Biasanya itu untuk mandi ya. Mandi kerbau setelah digembala itu, setelah keluar dari itu kerbau kan tampak gemuk, tampak hitam, akhirnya menjadi Kebo Ireng. Itu sejarahnya seperti itu Kebo Ireng. Tapi yaitu bukti atau fakta yang mendukung itu kurang jelas, tidak ada. Jadi ya katakanlah itu hanya karangan orang-orang yang seperti itu. Letak Desa Kebo Ireng berada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, dengan luas wilayah 0,02948 km persegi. Desa Kebo Ireng dihuni sekitar 3.295 jiwa yang tersebar di 1 dusun, 2 RW, dan 15 RT. Saat ini, Desa Kebo Ireng dipimpin oleh Bapak Supirin. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak Supirin dibantu oleh perangkat-perangkat desa yang kemudian secara bersama-sama membangun desa ke arah yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur di daerah Kebo Ireng cukup memadai, mulai dari jalan desa yang sudah beraspal, kemudian terdapat gedung sekolah yang terdiri dari PAUD, TK, dan SD. Juga terdapat fasilitas kesehatan berupa posyandu dan poliklinik desa. Selain itu, untuk tempat peribadatan, Desa Kebo Ireng juga mempunyai 7 masjid dan 15 musola.
Letak desa Keboireng yang berada di dataran tinggi menjadikan tanahnya subur, sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Komoditas utama dari sektor pertanian adalah padi dan jagung, sedangkan dari sektor perkebunan berupa pisang, durian, alpukat, ketela, dan sawit. Potensi alam tersebut kemudian dimanfaatkan untuk keripik pisang, tempe, keripik ketela, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat desa Keboireng juga bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga berprofesi sebagai pedagang yang berjualan di lapak-lapak sekitar pantai. Potensi wisata Keboireng yang paling terkenal adalah Pantai Gemah. Selain itu, juga terdapat wisata religi yaitu Makam Wali Syekh Hasan Anom atau Samsudin Khairi Ahmad Nuruddin. Itulah yang bisa digambarkan dari desa Keboireng. Semoga desa Keboireng tetap menyuguhkan keindahan alamnya dan terus tumbuh berkembang.